muadzin ya khaliqnatin sallallahu hadratin nabil mustafa rasulillah wa ilahi wa minal anbiya'i mursalin wal syuhada wassalin wal malaikatul muqarrabin khususan syaikhanal akbar Mujaddid al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdul Halim wa bismillah wa jumbaduratihim wa ila khususan Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara adan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniaku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang aslu kulli ma'syati wa ghaflati wa syahwati ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'ati wa yaqdhati wa ifatin azamur ridha minka anha, yakni pokok dari segala kemaksiatan itu dan kelalaian itu ialah karena syahwat itu, karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Jadi pokok dari semua kemaksiatan itu ialah kelalaian serta syahwat itu karena ingin memuaskan hawa nafsu. Sedangkan pokok dari segala ketaatan itu ialah kesadaranmu, santunmu dalam merangkai akhlakul karimah, ialah karena pengekangan hawa nafsu wa ifatin adamur ridha minka anda, yakni tidak senang atau tidak suka terhadap keinginan hawa nafsu. Pada kajian yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya apabila kita ingin melawan hawa nafsu, maka lawanlah adat kita atau nafsu tabi'i kita, kebiasaan kita sebagaimana manusia biasa. Yang suka tidur, kurangi tidur. Yang suka banyak makan, kurangin makan. Yang suka berbagai macam. Artinya lawan hawa nafsu itu. Jika tidak, maka nafsu itu akan selalu meliputi diri kita. Dan apapun yang dianjurkan, diajak oleh nafsu, pasti akan menipu. Kalian akan tertipu oleh hawa nafsu. Itu sudah pasti.
Bagaimana kalau nafsu baik? Walau nafsu baik sekalipun, kalau kalian sholat karena nafsu, pasti tertipu. Apalagi segala bentuk kemaksiatan yang diwarnai oleh nafsu, itu pasti. Kalau nafsu-nafsu yang buruk itu jelas cara menipunya, cara mengajaknya, karena berbagai macam kemaksiatan sudah jelas. Apa saja contoh nafsu yang majmumah, nafsu yang buruk? Perhatikan baik-baik. Sebut saja, banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Itu semua adalah nafsu-nafsu yang disebut sifat nafsu amaroh. Sedangkan nafsu lawamah itu, di mana kalian akan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan sesuai dengan kehendaknya, yaitu kehendak nafsu. Contohnya seperti hasud, takabur, riya, ghudub, namimah, dan banyak lagi, termasuk hubul mal, hubul jah, terus hubud dunya, cinta kepada dunia, cinta kepada pangkat derajat atau kedudukan, cinta kepada harta benda. Yang lebih lagi, nafsu sawalat jelas, seperti contohnya kasal, malas, futur, lemah, malal, pembosan dan penjemu, dan banyak lagi. Semua itu jelas. Kalau kalian tetap mengikutinya, ya memang karena kalian masih ditundukkan oleh hawa nafsu. Tapi pada saat sampai ke nafsu yang baik, apakah masih menipu? Pada dasarnya akan menipu juga. Jadi kalau kalian sholat dengan nafsu yang baik, tertipu. Karena sholat itu ialah harus mengikhlaskan agamanya, mengikhlaskan perjalanannya, mengikhlaskan, artinya memurnikan niatnya, bukan karena nafsu. Paling tidak, nafsu itu adalah akan membelokkan pada tujuan utama. Sebagai contoh bagi para salikin, tujuan utama kan menuju kepada Allah. Tapi pada saat dibelokkan oleh nafsu yang baik, tidak terasa. Seorang salikin, ahli torikin, dia ahli tarik, dia melakukan berbagai macam. Apa saja? Contoh yang paling sederhana ialah ia zikir dan riyadhah terus. Suatu saat ia mendapatkan anugerah. Anugerah apa? Yaitu anugerah di mana ia diberikan oleh Allah anugerah keistimewaan. Dibukakan pintu-pintu gaib dan dibukakan pula jembatan untuk berbagai macam pengobatan dan lain sebagainya. Akhirnya ia berhenti di pengobatan, makanya banyak salikin yang akhirnya jadi dukun contohnya. Atau mungkin salikin itu adalah merasa bangga dia bisa menolong orang cukup dengan meniupkannya, padahal itu anugerah dari Allah. Akhirnya berhenti di situ. Itulah nafsu. Padahal kelihatannya baik, tapi menghentikan perjalanannya menuju kepada Allah. Atau membelokkan, hanya suka dengan wilayah ruhaniyah, suka bermain-main dengan bangsa jin, suka bermain-main dengan berbagai macam yang di wilayah nafsaniyah. Akhirnya dia berhenti dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sudah tahu tentang wilayah ruhaniyah, orang yang sudah tahu tentang wilayah nafsaniyah, orang yang mungkin kenal dan tahu tentang jin, tentang gaib dan lain sebagainya, bukan berarti ia sudah liqa Allah, bukan berarti ia sudah ma'rifah, bukan berarti ia adalah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ia adalah terpenjara dengan nafsunya itu. Oleh karenanya, ukhruj anin nafsi, keluar kamu dari nafsumu itu pada kajian yang lalunya. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pada kajian berikutnya, ialah wala antashaba jahilan la yarda anin nafsihi khairul laka min antashaba
aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Nah, ini kritikan kepada kita yang terkadang kita itu adalah lebih suka dan pilih-pilih dan lain sebagainya. Ini kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu sederhana. Kalau saya singkat mungkin kalian lebih paham. Begini, ini kalimat hanya menyatakan kalian berteman, bersahabat dengan orang bodoh itu lebih baik. Bersahabat dengan orang bodoh tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya, itu lebih baik ketimbang kalian berteman dengan seorang yang alim, seorang ulama, seorang yang istimewa secara lahiriah, tapi dia justru jor-joran dengan nafsunya. Artinya dia mengikuti hawa nafsunya. Itu. Jadi kalian berteman dengan yang disebut orang itu bodoh, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu lebih baik ketimbang kalian berteman dengan seorang alim, seorang yang berilmu tinggi, tetapi dia hanya berwacana ilmunya, hanya untuk gagah-gagahan, hanya untuk ungkapan, tapi dia mengikuti hawa nafsunya, lebih mementingkan nafsu-nafsunya. Ini yang berbahaya. Dan saya sering sekali menemukan orang-orang yang selalu berwacana, baik anak muda maupun orang-orang tertentu, dia ngajak diskusi, dia ngajak dialog dengan berbagai macam dialog, dengan ilmu yang tinggi seolah-olah dia adalah telah makrifah. Saya layani dengan WA dengan macam-macam, sampai tentang hakikat ketuhanan, tentang hakikat wujud, tentang hakikat kehendak, tentang hakikat takdir dan sebagainya. Saya hanya sedikit saja menyatakan, bagaimana kalau Allah memanggilmu, kemudian anak istrimu, bagaimana kalau anak istrimu diambil oleh Allah? Wah, berdalih macam-macam. Baru diberitahukan tentang istri, udah berdalih macam-macam. Bagaimana kalau suatu saat anakmu itu adalah melawan kamu? Yang kamu harapkan anak itu menjadi soleh-soleha, ternyata adalah dia tidak soleh-soleha. Bagaimana sikap kamu? Masihkah mengembalikan kepada Allah? Wah, enggak, macam-macam ayo berdalih. Itu salah satu contoh. Jadi kalau ilmu diungkapkan, itu akan menimpa ke dalam diri. Maka dari itu Bapak sering menyatakan, kalau sudah mulai ilmu adalah rahasia ketuhanan, nikmati. Karena yang dikhawatirkan Allah akan mengujimu. Apakah sesuai apa yang diucapkan olehmu, kemudian kalian mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah itu tetap konsisten dengan ilmu tersebut, disiplin ilmu tersebut, itu persoalan. Percayalah. Nikmati ilmu yang kalian terima. Amalkan yang kalian bisa amalkan. Itu lebih baik. Nikmati ilmu yang kalian terima. Anugerah itu. Setinggi apapun ilmu sampai kepada kalian. Kalian diberikan faham. Nikmati. Kemudian amalkan apa yang kalian bisa amalkan. Itu yang paling baik. Tidak perlu buat gagah-gagahan. Tidak perlu buat ini dan itu, tidak perlu buat ungkapan-ungkapan yang akhirnya seolah-olah kalian alim, tetapi masih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu di sini diterangkan oleh mu'alif, hati-hati mencari teman, hati-hati mencari kawan, hati-hati mencari sahabat, karena atas haba jahilan la yarda an nafsihi harul laka, itu lebih baik bagimu. Jadi kalau kalian punya teman dianggap oleh orang itu bodoh,
jahil, tapi dia tidak mengikuti hawa nafsunya, itu lebih baik dijadikan teman bagimu ketimbang man antashaba aliman yardo an nafsihi, ketimbang kalian berteman dengan orang yang alim tetapi dia ridho terhadap nafsunya, artinya mengikuti hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin li alimin yardo an nafsihi, lalu bagaimana, maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya? Ilmu apa yang akan disampaikan terhadap dirimu? Ilmu apa yang akan disampaikan terhadap siapapun apabila ia mengikuti hawa nafsunya? Tentu saja ilmu itu pasti terbawa atau tercampuri oleh persepsi nafsunya, itu yang berbahaya. Dan itulah yang sering terjadi. Bahkan kebanyakan orang-orang alim itu membawakan ilmu dan menyampaikan ilmu diiringi oleh persepsi dirinya, sehingga ada kesan-kesan yang ada di dalam dirinya, bahkan lebih kepada subjektif dalam penjabaran ilmunya. Akhirnya tidak murni ilmunya. Bahkan ada intrik lebih mengedepankan kepentingannya, bahkan lebih juga mengedepankan golongannya, organisasinya, dan lain sebagainya. Jangan sampai kalian terjadi berteman atau bersahabat atau mungkin punya guru semacam itu. Di sini dijelaskan lagi, wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Sebaliknya, kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat mengekang hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya? Kebodohan apa yang disebutkan, digelarkan kepadanya? Walaupun dia disebut adalah bodoh dalam arti pengetahuan umum, walaupun dia disebut bodoh dalam arti mungkin karena miskin, atau karena dia rakyat biasa, atau karena dia manusia biasa, lalu kebodohan apa yang bisa disebutkan kepadanya, sementara ia adalah telah menundukkan hawa nafsunya? Anak-anakku semuanya, ada hadis yang jelas sekali menyatakan, al-kayyisu mandana nafsah. Sahih ini hadis. Masih panjang ke belakangnya, tapi Bapak cuplik di depannya saja pangkalnya. Yang artinya orang yang disebut berilmu, orang yang disebut cendekiawan muslim, orang yang disebut istimewa, ialah orang yang mampu atau yang telah menundukkan hawa nafsunya. Jadi, kalau ada seorang salikin yang merasa dirinya sudah sampai, merasa dirinya sudah berjalan, merasa dirinya sudah istimewa, tetapi dia tidak menundukkan atau belum mampu menundukkan hawa nafsunya, itu bukan sebuah keistimewaan. Jangan kalian anggap itu salikin junior, jangan kalian anggap itu salikin baru, jangan kalian anggap itu salikin yang ece-ece, tapi sesungguhnya ia telah menundukkan hawa nafsunya ketimbang salikin yang sudah lama, ketimbang salikin yang sudah puluhan tahun dia berjalan menuju kepada Allah, tapi ia masih tetap bergumul dengan nafsunya. Jadi, lebih baik kalian bergaul, berteman dengan orang-orang yang disebut atau dianggap bodoh. Padahal dia tidak bodoh. Bagaimana? Kebodohan apa yang bisa digelarkan kepadanya? Sementara ia telah menundukkan hawa nafsunya. Maka biarkanlah orang lain mengatakan bodoh. Yang penting adalah Allah mencintainya. Bergaulah dengan orang itu. Itu lebih baik ketimbang kalian bergaul dengan orang yang telah mengklaim dirinya
berilmu tinggi, tetapi masih tetap mengikuti hawa nafsunya. Anak-anakku semuanya, memang kalau sudah berbicara hawa nafsu, ini adalah jungkir balik. Perang yang paling besar disebutkan ialah juga memerangi hawa nafsu. Ini diisyaratkan oleh beliau pada saat ditanya oleh sahabat setelah selesai peperangan yang besar. Para sahabat jungkir balik, adakah perang yang lebih besar lagi seperti ini ya Rasulullah? Ada. Lemes seluruh para sahabat. Apa ya Rasulullah? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Tapi itu adalah untuk umatku kelak nanti. Artinya untuk umatku di akhir kemudian, yaitu di zaman sekarang. Mungkin ini bagi kita akhir, tapi bagi generasi yang akan datang juga ada akhir lagi. Tapi memang sangat sulit sekali. Ya Allah, kalau sudah berbicara hawa nafsu, jungkir balik rasanya. Coba deh, kalian kaum wanita atau kaum laki-laki, kalau sudah merasa kelelakiannya disinggung oleh istrinya, rasanya itu megap-megap mungkin. Artinya, rasanya ketersinggungannya lebih lagi. Apa sih? Apa coba yang dipersoalkan apa? Kalau memang seorang istri itu adalah perkataannya benar, maka jangan engkau pandang siapa yang berkata. La tangdur mangkala, ungdur mangkala, la tangdur mangkal. Ungdur mangkala, la tangdur mangkal. Jadi pandang perkataan itu, jangan kalian pandang siapa yang berkata. Kendati pun anakmu yang berkata, kalau itu adalah hal yang baik, maka terima dan pandanglah itu hakikatnya perkataan dari Allah. Itu orang yang telah menundukkan hawa nafsunya. Kalau kalian memandangnya siapa yang berkata, ini persoalan. Mungkin kalian tidak akan menerima nasihat dari istri, mungkin kalian tidak akan menerima nasihat dari anak, begitu juga sebaliknya istri tidak mau menerima nasihat dari suami karena dia tahu tentang kelakuan suami. Tapi jangan dilihat kelakuannya. Kalau pada saat itu nasihatnya baik, maka hakikatnya dari Allah. Terima dan pandanglah perkataan itu, jangan dipandang siapa yang berkata. Sama seperti panggilan-panggilan Allah, perhatikan baik-baik. Ini untuk belajar menundukkan nafsu dan mengukur sudah sejauh mana si nafsu kita tunduk. Kalian perhatikan dan setiap ada perkataan perbuatan itu perhatikan baik-baik. Dan masukkan ke dalam diri dan terima dengan syuhud dan musyahadah, dengan memandang tentang hakikat perbuatan Allah, memandang tentang hakikat nama Allah, memandang yang berarti tentang perbuatan itu masuk kepada perkataan dan lain sebagainya. Itu adalah pengamalan dari ilmu tauhid tentang tauhidul af'al, perbuatan Allah. Maka hakikat perbuatan Allah setiap saat kalian pandang, kalian lihat, kalian perhatikan. Jika kalian selalu memperhatikan semacam itu, maka akan luruh nafsu-nafsu itu. Akan berhenti nafsu-nafsu itu menggoda kalian. Tapi kalau sudah luruh sekalipun, maka kalian tetap harus waspada dengan nafsu itu. Warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Warobitu, waspada kamu. Di dalam kewaspadaan ini kemudian kalian tetap juga wattaqullah, tetap bertakwa kepada Allah.
la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung, yang menang. Jadi waspada itu tidak boleh lepas. Takwa itu tidak boleh lepas. Waspada sama suudzon itu apa sih bedanya? Beda. Kalau waspada itu selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suudzon itu lebih kepada menganalisa perbuatan orang, ialah akan menjadi buruk. Walau atas dasar pengalaman sekalipun itu masuk suudzon. Kalau waspada ialah menjaga amanat Allah. Kalau waspada itu menjaga amanat Allah karena itu adalah diamanatkan kepadanya. Seperti menjaga rizki kalian, menjaga kendaraan kalian, menjaga anak istri kalian, menjaga suami dan anak serta orang tua kalian, menjaga keluarga kalian, itu namanya waspada. Tidak mengizinkan anak untuk melakukan hal-hal lain, itu bukan suudzon, itu waspada agar anak itu tidak terjerumus. Menjaga istri untuk tidak melakukan terlalu berlebihan agar tidak berdosa, itu namanya waspada. Melarang istri untuk pergi sendirian di satu tempat, itu namanya waspada, bukan cemburu, bukan ia adalah suudzon demi keselamatannya dunia dan akhirat. Jadi bedakan antara waspada dengan suudzon. Oleh karenanya dibarengi oleh wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu bagaimana bertakwa kepada Allah? Bertakwa kepada Allah itu bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Itu dalam tafsir-tafsir, mulai dari tafsir Jalalain, Qurtubi, dan semua menyatakan tentang takwa itu disingkat dengan yang padat di dalam matan dan sarahnya ialah bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjaga serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka berarti bahwa ketakwaan kalian ikut itu tercermin pada pengabdian kalian terhadap Allah. Pengabdian kalian terhadap Allah itu ada bentuk ritual dan ada bentuk sosial. Bentuk ritual itu ialah yang sakral-sakral seperti sholat, puasa, haji, dan termasuk zakatnya. Itu disebut pengabdian ibadah ritual yang pokok. Sedangkan sosial itu kalian bersinergi, berkomunitas, bersentuhan dengan sesama kalian. Artinya kalian bersosialisasi, bermasyarakat. Melalui apa kalian pengabdian itu? Minimal ialah melalui diri kalian sendiri dengan memunculkan akhlakul karimah. Kalau kalian tidak bisa memberi, kalau kalian tidak bisa membantu, kalau kalian tidak bisa melakukan apa saja yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk mereka, paling tidak adalah kalian, ini paling tidak, ialah memunculkan akhlakul karimah pada diri kalian. Maka akhlakul karimah itu adalah juga dalam wujud yang disebut ibadah sosial. Karena akhlakul karimah itu adalah aplikasi dari pengaplikasian, dari pengejawantahan, penjabaran apa yang telah dilakukan di dalam ibadah-ibadah ritual. Contoh saja kalian melakukan sholat. Perhatikan. Kalau kalian tahu tentang hakikat sholat, artinya yang sesungguhnya sholat ialah hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hubungan kalian dengan Allah itu di mana saja, kapan saja.
Tapi bukan berarti orang yang faham mengamalkan hakikat sholat kemudian dia tidak melakukan sholat ritual, sholat yang sakral, sholat yang sesungguhnya, yang telah disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang akhirnya sampai pada pengertian hakikat sholat cukup eling, tidak melakukan sholat yang sesungguhnya, itu kebablasan, itu keliru. Itulah yang disebut tadi bahwasanya kalian lebih baik ridho terhadap orang yang dianggap bodoh ketimbang kalian berteman dengan orang yang disebut alim tetapi tidak mengikuti hawa nafsunya. Orang yang tidak melakukan sholat secara ritual, sholat secara sakral, sholat yang telah diterapkan secara syariat, itu hakikatnya dia telah mengikuti hawa nafsunya. Karena malas, karena dia menganggap bahwasanya apaan sholat semacam itu, jengkang-jengking. Yang penting sholat kan eling. Nah, yang penting sholat kan akhlak. Buat apa sholat begitu kalau akhlaknya tidak benar? Kan lebih baik akhlaknya benar. Memang sih, kalau kalian lihat, kita rasakan, saya juga sering memperhatikan banyak orang yang tidak melakukan sholat, tapi akhlaknya bagus banget. Dia peduli dengan lingkungan, dia tidak pernah membuat rugi orang lain, dia selalu santun, dia, ya Allah, cuman saya hanya batin dalam hati, sayang banget. Kenapa engkau tidak menyempurnakan dengan mengikuti contoh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu disayangkan, itu yang disebut zindik. Memang bahwasanya target sholat, inti daripada sholat ialah munculnya pada akhlak. Perhatikan di dalam ayatnya bahwasanya inna sholata tanha anil fasai wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah fahsa. Tanha anil fahsa, fahsa itu adalah segala bentuk kejahatan yang ada di dalam diri, yaitu nafsu. Sedangkan mungkar itu berbagai macam kejahatan yang dikerjakan oleh jasmaniahnya, lahiriah, jelas secara lahiriah, itu namanya mungkar. Dan target sholat itu, tapi pada saat ia sudah tidak mungkar, dia juga sudah tidak ada fasa, bukan berarti meninggalkan sholat. Justru itu keliru. Karena apa? Berarti dia juga akhirnya di dalam dirinya dia bergumul dengan nafsu. Bagaimana tidak disebut bergumul dengan nafsu? Karena dia mengikuti angan pikirnya sendiri, pendapatnya sendiri, tidak mengikuti contoh Rasulnya. Bagaimana ia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau syahadatnya satu saja memang iya. Tapi persoalannya syahadat itulah syahadat tain, syahadat dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Maka syahadat tauhid ialah di mana akidah kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait, namanya aja akidah, yaitu cantelan, kaitan, selalu terkait dengan Allah. Hatinya selalu terkait dengan Allah, seraya ia meyakini tidak akan lepas, yaitu fa'ena matwalu pasama wajhullah. Di mana saja kamu hadapkan, di situ kamu ketemu wajah Allah. Sehingga dia sadar betul bahwa di mana saja itu ada Allah. Allah selalu ada dengannya, Allah selalu ada besertanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Selama kesadaran itu ada pada dirinya bahwa Allah itu selalu ada, itulah hakikat takwa. Bukan takwa itu hanya sekedar takut kemudian dia hanya sekedar pengamalan ini, tapi hakikat takwa ialah
kesadaran kita bahwasanya Allah itu ada di mana saja dan kita sadar betul Allah itu mengawasi kita. Sehingga saat kita sadar bahwa Allah itu mengawasi kita semuanya, tentu kita tidak akan mampu melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan. Karena khilaf, karena lupa, karena tidak ingat Allah, sehingga kalian suka marah terhadap istri tanpa alasan. Karena kalian marah terhadap suami tanpa alasan. Kalian marah terhadap anak tanpa alasan. Marah terhadap orang tua tanpa alasan. Marah terhadap orang lain, terhadap saudara, terhadap teman, tanpa alasan syariat yang baik dan benar. Kenapa? Karena khilaf. Karena lupa. Tidak ingat terhadap Allah. Kalau dia ingat terhadap Allah, dia pandang lagi bahwa hakikat perbuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus hakikat takwa itu selalu sadar bahwasanya Allah itu selalu ada dan besertanya. Wahai anak-anakku semuanya, jadi jelas. Nah, inikah yang disebut orang bodoh? Tidak. Cuman orang menganggapnya bodoh. Karena pada saat suhud dan musyahadah seolah-olah kayak cuek atau ndablek. Tapi bukan berarti dia meninggalkan syariat. Bukan berarti dia meninggalkan berbagai macam perintah Allah dan Rasulnya. Dia tetap melakukan ibadah sosial dengan akhlakul karimah, dengan berbagai macam apa yang bisa dilakukan dalam perjuangannya. Karena memang hakikatnya perjuangan ialah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, bahwasanya berjuang di jalan Allah itu dengan hartamu kalau kamu ada, kalau tidak ada dengan dirimu. Dengan dirimu apa sih? Alirkanlah uswatun hasanah, artinya contoh yang baik dari diri kalian. Kalau kalian ingin istri kalian baik, contohkan pada diri kalian yang baik agar istri itu malu kalau mau berbuat salah. Saya sudah baik, Pak. Saya sudah saya contohkan baik. Tapi istri saya itu melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Bahkan dia adalah berbuat maksiat. Itu berarti karena kebiasaan. Ya susah kalau karena biasaan terus. Ya akhirnya saya nggak berbuat baik lagi. Nah itu berarti kamu mengamalkannya karena istri bukan karena Allah. Itu. Amalkan semua karena Allah walaupun ingin menjadi contoh istri. Tapi bukan fokusnya kepada istri. Istri itu hanya efek dari pengamalan kalian bahwa istri itu akan melihat akhlakul karimah kalian. Seorang istri kalau melihat akhlaknya suami itu aduhai, akhlaknya benar-benar akhlakul karimah, rasanya istri itu pasti malu. Begitu juga sebaliknya. Suami akan malu kalau melihat istrinya itu solehah, di mana ia mempunyai akhlakul karimah. Dan wujud akhlakul karimah itulah yang terkait dengan ibadah sosial di mana saja, kapan saja bisa disaksikan dan dinikmati. Dan itu juga disebut ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Itu juga disebut dakwah bilhal. Dakwah dengan hal ikhwal kita. Karena dakwah itu bukan sekedar dalam kata-kata. Bukan sekedar tulisan. Justru yang paling ampuh, yang disebut mau'idoh dan hasanah, itu justru adalah bilhal dalam wujud akhlak. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dicintainya Islam itu karena akhlak di antara kalian. Banyaknya orang masuk Islam itu karena akhlak di antara kalian. Banyak orang-orang musuh-musuh beliau itu tunduk patuh kepada beliau karena akhlak beliau. Pernah dan sering saya ceritakan kepada kalian
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diludahi, selalu diejek, selalu dicaci maki. Beliau tidak melawan. Beliau tidak melakukan berbagai macam perlawanan, tapi beliau tetap sabar, tetap menjalani sesuai dengan perintah Allah. Suatu saat orang itu sakit. Rasulullah menanyakan kepada orang lain, mana orang yang biasa meludahi saya di sini? Sakit ya Muhammad? Oh sakit, iya. Beliau nggak jadi. Mau sholat itu nggak jadi. Mau sholat ke dekat Ka'bah, beliau itu nggak jadi balik lagi. Balik lagi, beliau itu adalah meminta sesuatu terhadap istrinya. Kemudian beliau itu akhirnya datang ke tempat orang tersebut. Setelah sampai ke orang tersebut itu ketakutan karena didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa dia bersalah. Ini jangan-jangan ini Muhammad ini mau dendam ke saya saat saya lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata dibawakan roti, madu, telur, susu yang untuk membangkitkan energinya, termasuk ramuan-ramuan. Orang itu kaget dan terpesona sampai mengatakan, ya Allah. Zaman dulu kenapa orang sudah bisa menyebut ya Allah? Karena sebelum Islam pun orang-orang Arab itu kalau menyebut Tuhan ya Allah. Akhirnya dia benar-benar terpesona dengan akhlaknya. Dia bergumam, dia menyatakan, Abu Jahal yang menyuruh saya untuk meludahimu, justru tak peduli saya sakit. Kamu yang saya ludahin setiap hari, justru kamu yang datang ke sini menengok saya sakit. Ya Allah. Saat itu juga orang itu langsung membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, saya benar-benar percaya engkau itu adalah Rasul. Kalau bukan Rasul gak mungkin semacam ini. Sehat, orang itu langsung teriak-teriak kemana-mana bicara. Ternyata apa yang dikatakan kalian semua tentang Muhammad itu tidak benar. Saya yang merasakan langsung, saya buktinya. Wah, itulah yang ada berbondong-bondong mereka masuk Islam. Turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa dan seterusnya. Surat itu. Itu contoh. Jadi dicintainya Islam karena apa? Akhlak. Karena hakikat orang yang beragama itu ialah yang telah menundukkan nafsunya. Orang yang telah menundukkan nafsunya tandanya apa? Akhlak. Berarti orang yang beragama ialah orang yang berakhlakul karimah. Kalau orang yang tidak berakhlakul karimah, dia tidak beragama. Jangan kalian salah. Orang yang pelit bukan beragama. Orang kok pelit banget, bakhil gitu loh. Nggak ada. Orang Islam nggak pelit, nggak bakhil. Itu contoh-contoh. Banyak lagi. Jadi intinya agama itulah membentuk akhlak. Makanya beliau akhirnya mengungkapkan sangat tegas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari dulu memang sudah ada akhlak dengan akhlak-akhlak budaya, adat istiadat, tapi menyempurnakan akhlak yang mulia dengan cara Islam, yaitu yang didasari oleh tauhid, yaitu ketuhanan. Itu. Jadi orang yang sudah menundukkan nafsunya pasti akan terlihat pada akhlaknya. Orang yang tidak bisa menundukkan nafsunya pasti akan kelihatan juga pada kelakuan sehari-harinya. Moralnya akan kelihatan. Jadi nafsu. Maka dari itu pantas mu'alif menyatakan lebih baik kalian berteman dengan orang yang dianggap bodoh, tapi dia adalah orang yang sudah menundukkan nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, ketimbang kalian berteman dengan orang-orang yang menganggap dirinya alim tapi mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu, seperti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ialah Nabiyil Ummi, Nabi yang bodoh, tapi bukan bodoh dalam arti jahil. Jahil itu lebih kepada akhlak.
budaya. Ummiyun itu lebih kepada bodoh, tidak bisa tulis baca. Karena nggak sekolah. Seperti saya nggak pernah sekolah SD. Mungkin dianggap adalah orang-orang menganggap saya juga bodoh. Gitu. Karena saya nggak pernah sekolah. Bahkan profesor-profesor juga banyak yang waktu ngaji itu heran saya itu. Saya ngaji di profesor sana, profesor sini, kesana sini, ujung-ujungnya kepada orang yang nggak pernah sekolah SD. Gitu loh. Waktu komunitas di sana di satu tempat itu saya membuka pengajian khusus untuk mereka-mereka, dosen-dosen dan para ilmuwan-ilmuwan dan termasuk yang tenar-tenar di kalangan publik, ya, di masyarakat, di TV dan segala macam. Ya begitu, nanti loh. Karena memang itu tadi, kalian kalau lihat orang-orang alim yang, oh ya Allah, saya sedih. Terus terang sedih. Kalau ada orang alim, kemudian dia akhlaknya secara kelihatan. Akhlaknya begitu dia menjilat-jilat terhadap, oh ya Allah, pejabat. Sedih banget. Para pejabat, pada pemimpin-pemimpin, kayaknya ya Allah, saya pikir agama dieksploitir gitu. Itu pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Makanya saya tidak pernah membaca di dalam doa kunut yang harusnya ada, ya. Yang harusnya ada, wa innahu la yadhillu man walayat. Saya tidak pernah saya baca, pernah ditanyakan oleh Salikin, Pak, kenapa di dalam doa kunut Bapak tidak menyebut kata itu? Kata itu adalah artinya ialah dan tidak buruk orang yang engkau angkat sebagai pemimpin. Saya nggak pernah mengangkat pemimpin yang baik. Makanya saya lebih baik saya nggak baca. Coba deh. Allahumma adina fi'na langsung wala ya'izuman, saya langsung wala ya'izuman, bukan wa innahu la yadhillu man walait, tapi langsung saya wala ya'izuman, ada turan dan seterusnya sampai akhir. Itu kalau di dalam doa kunut. Karena memang saya belum bisa mengangkat pemimpin dalam arti pemimpin untuk masyarakat luas yang baik. Makanya lebih baik saya, daripada saya munafik mengucapkan di tempat yang sakral. Nah itu sebagai contoh. Tapi kalau kalian menganggap saya pemimpin, itu wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, kualat kalian. Loh ya, kalau kalian menganggap saya pemimpin gitu, itu wajib dibaca. Wa innahu la yadillu man walait gitu. Nah itu ya. Nah, itu contoh-contoh lain. Jadi memang susah, bingung, ribet nanti ya. Ya sudahlah, kembali lagi. Akhirnya kita semua itu adalah utamanya kembali ke dalam diri. Jangan sibuk di luar diri, kembali ke dalam diri. Nafsu yang paling penting. Kalau kalian nafsunya bisa ditundukkan, itu selesai, clear, enak, nyaman. Cuma ya Allah, kalau kalian sensitif dengan nafsu, jungkir balik benar-benar. Begitu dahsyatnya nafsu itu meronta pada saat ada persoalan. Pada saat ada persoalan itu meronta dan dahsyat sekali. Itu nafsu. Nah, maka dari itu wahai anak-anakku semua, bertemanlah kalian dengan orang-orang yang sedang, minimal itu yang sedang sama-sama berjuang menundukkan nafsu. Jangan kalian berteman dengan orang yang mengumbar nafsunya. Kalian akan ke bawah-bawah. Percayalah. Bertemanlah dengan orang-orang yang sedang sama-sama mengekang hawa nafsunya, bukan berteman dengan orang-orang yang mengumbar dan suka dengan nafsunya. Semoga kita golongan orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin Muhammadin nabiyya
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.